الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah lanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan pengusir syaitan, halaman ke-11, pasal kedua, ayat-ayat yang dapat mengusir syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un 'alim." Di antara ayat yang dengan izin Allah dapat mengusir syaitan adalah ayat 200 dari surat Al-A'raf yang bermakna, dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi Allah lah yang mendengar isti'adzahnya kita, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui di mana letak syaitan itu di tubuh kita. Ya, kadang kita, yaitu di antara kita, yaitu yang meruqyah atau semacamnya, mengatakan, oh ini ada di sini letak dia, oh ini ada di sini letak dia. Padahal tidak bisa kita menjazmkan pastinya, wallahu a'lam, di mana letak dia, di sini atau di mana, wallahu a'lam. Ya. Tapi Allah lah yang Maha mengetahui dia bersembunyi di sebelah mana pastinya, tepatnya. Ya, karena memang mereka ini ghaib bagi kita. Walaupun mungkin bisa diprediksikan di mana letak mereka, cuma Allah lah yang paling tahu di mana mereka. Ya. Kedua, kemudian ayat yang dengan izin Allah dapat mengusir syaitan jika dibaca, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Arab dan Indonesia insyaallah ada ini. Anda baca. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah pernah mempercayakan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Ini berarti di bulan Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahthu minat ta'am fa'akhadhtuhu. Kemudian datanglah seseorang kepadaku, lalu ia mencuri makanan, mengambil makanan. Maka aku pun menangkapnya. Wa qultu, seraya berkata, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal inni muhtaj wa alayya 'iyal wa li hajatun shadidah. Demi Allah, di sini kata syaitannya mengatakan, atau orang itu mengatakan, inni muhtaj, sungguh aku membutuhkannya. Wa alayya 'iyal, aku memiliki banyak keluarga yang harus dinafkahi. Wa li hajatun shadidah, dan kebutuhanku yang mendesak. Qal fa khallaitu anhu fa asbahtu
Abu Hurairah berkata, maka aku pun membebaskannya. Dan tatkala pagi hari, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada saya, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu semalam? Qultu, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa 'iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilah. Maka Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidah, dia mengeluhkan akan kebutuhannya yang mendesak, wa 'iyalan farahimtuhu, dan juga keluarga yang harus dinafkahi, sehingga aku kasihan kepadanya. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun membebaskan dia. Qal, ama innahu qad kadzabaka wa sayauд. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ia telah berdusta kepadamu dan ia akan kembali. Fa'araftu annahu sayauд, maka aku pun memastikan, mengetahui bahwasanya ia akan kembali, karena Rasulullah liqauli Rasulullah SAW, innahu sayaudu farasattuhu, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia akan kembali, maka aku pun mengintainya. Faja'a yahthu minat ta'ami fa'akhadtuhu. Lalu orang itu datang lagi dan mengambil ta'am, mengambil makanan, curi makanan, maka aku pun menangkapnya. Faqultu, maka aku pun berkata, atau faqal. Di sini kemudian mengatakan, faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha akhiru 3 marrat. Di sini kemudian dikatakan, belum sampai situ. Iya, la arfa'annaka ila Rasulillah, yaitu aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Faqal, maka dia berkata, da'ni fa inni muhtaj wa 'alayya 'iyal la a'ud. Farahimtuhu fa khallaitu sabilahu fa aslam. Lepaskanlah aku, kata orang itu, sesungguhnya aku membutuhkannya dan aku memiliki keluarga yang harus kunafkahi. Aku tidak akan kembali lagi. Maka aku pun kasihan kepadanya, lalu membebaskannya. Asbahtu, maka tatkala pagi hari, faqal li Rasulullah, ya Abu Hurairah, faqala li Rasulullah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka. Maka berkata Rasulullah kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu? Maka saya pun menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa 'iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilah. Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kepada saya akan kebutuhannya mendesak dan keluarga yang harus ia nafkahi, maka saya pun kasihan padanya dan membebaskan dia. Faqal, ama innahu qad kadzabaka wa sayauд. Nah, ternyata Rasulullah SAW kembali mengatakan, sesungguhnya ia telah berdosa kepadamu dan ia akan datang kembali. Farasattuhu tsalitsah, maka aku pun mengintainya untuk ketiga kalinya. Faja'a yahthu minat ta'ami fa akhadhtuh, maka aku pun kemudian, ini yang terakhir kalinya ya, kemudian orang itu datang mencuri makanan kembali, maka aku menangkapnya seraya berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru 3 marrat annaka taz'umu la ta'ud thumma ta'ud. Aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah, dan ini yang terakhir, yakni yang ketiga kalinya. Sesungguhnya kamu mengatakan tidak akan kembali, tetapi kamu kembali lagi. Maka orang itu berkata, da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Lepaskan aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat. Maka faqultu ma hunna, maka saya bertanya, apa gerangan kalimat-kalimat itu? Qal, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayah, fa innaka lan yazala 'alayka min Allahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Kata orang itu, begini katakan,
Apabila kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi sampai selesai. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu, dan sekali-kali syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Di sini langsung dia mengatakan la yaqrabannaka syaitan, dirinya sendiri. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu fa qala li Rasulullah ma fa'ala asiruka al-barihah. Maka kemudian di pagi harinya, tatkala pagi hari aku pun membebaskannya, lalu tatkala pagi hari Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu semalam? Aku pun menjawab, ya Rasulullah, za'ma annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha fa khallaitu sabilah. Ya Rasulullah, ia mengklaim bahwasanya ia mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku, maka aku pun membebaskannya. Qal ma hiya, maka dia bertanya apa itu? Qultu, maka aku berkata, qala li idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi min awwaliha hatta takhtimal ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li lan yazala 'alayka min Allahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih wa kanu ahrasa syai'in 'ala khair. Kemudian Abu Hurairah berkata, dia mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat tersebut. Lalu dia berkata kepadaku, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu, dan sekali-kali syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang sangat haus dengan kebaikan. Maka Nabi SAW pun berkata, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin ya Abu Hurairah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, ia telah berkata benar kepadamu padahal ia adalah makhluk pendusta. Tahukah kamu siapakah gerangan orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah berkata, la, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Jadi ini syaitan asalnya adalah kadhub, yaitu sangat pendusta. Tetapi ada kalanya syaitan itu berbicara dengan benar. Kadang berbicara dengan benar ketika kepepet. Ya, seperti dalam hadis ini menunjukkan syaitan ini kan udah terancam, ya dia menyerupai manusia, bertasyakul dengan manusia. Kemudian udah 3 kali kepepet. Karena kalau misalnya udah ketemu Rasulullah nggak mungkin dia. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya syaitan mencuri makanan bisa, dengan bentuk manusia juga bisa. Dan zahirnya kita lihat di sini, di hadis ini, dia bisa membawa kantung makanan kalau dia sudah bertasyakul menjadi manusia. Ya, namun tidak semua syaitan, tidak semua jin bisa melakukan hal seperti itu. Dan hal ini dilakukan kapan? Ketika Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan, menunjukkan di bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan mereka sedang melemah. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Teruskan enggak? Teruskan apa enggak? Baik. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat ketiga dari macam-macam ayat yang dengan izin Allah bisa mengusir syaitan. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca kedua ayat tersebut pada malam hari, niscaya keduanya telah mencukupinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dikatakan bahwa maksudnya adalah keduanya telah mencukupinya dari pahala qiyamul lail. Dan ada pula yang mengatakan melindunginya dari gangguan syaitan, serta ada pula yang mengatakan melindunginya dari malapetaka, dan semuanya memungkinkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, yang benar adalah melindunginya dari kejahatan yang akan menyakitinya, ya, apapun itu. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran seluruhnya adalah penawar. Ya.
penyembuh insyaallah. Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat janji atau ancaman atau disebutkan di dalamnya neraka atau jin dan syaitan-syaitan, itu memiliki pengaruh pada jin ketika dibacakan kepada mereka dan dapat mengusir mereka dengan izin Allah Ta'ala, khususnya saat mereka merasuk ke dalam diri manusia. Seperti misalnya di antaranya 4 ayat dari permulaan surat Al-Baqarah. Iya. 2 ayat dari pertengahan surat Al-Baqarah. 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Kemudian 1 ayat dari surat Ali Imran. 1 ayat dari surat Al-A'raf. 4 ayat dari surat Al-Mu'minun. 1 ayat dari surat Al-Jin. Dan 10 ayat dari surat As-Saffat. 3 ayat dari surat Al-Hasyr. Itu semua insyaallah bisa dipraktikkan, dan juga masih banyak juga ayat-ayat lain yang bisa dilakukan untuk ini. Ya. Insyaallah nanti Mas Zikri ya. Dibuat ngantuk kan, Masya Allah. Baik, insyaallah itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Kita melanjutkan ke al-usul min ilmu usul insyaallah ta'ala.